Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama aku Muhammad Tarfiq Mantoro. Sebelum menyampaikan TED Talk, aku ingin memulainya dengan sebuah pertanyaan. Seberapa tinggi sih minat kalian dalam membaca buku atau membaca secara umum? Nah, simpan jawaban kalian. Di Indonesia, minat membaca itu sangat rendah. Ini adalah kalimat yang sering banget diucapkan oleh dulu waktu ketika kita SMA, mungkin pas upacara bendera oleh kepala sekolah itu tuh sering banget diucapkan berulang-ulang mengenai pentingnya membaca untuk kita. Bahkan pejabat, menteri, presiden itu sering kali berulang-ulang kali menyampaikan bahwa Indonesia itu harus lebih sering membaca. Membaca sendiri seringkali dikaitkan dengan kata literasi, di mana UNESCO, yang merupakan salah satu dari badan yang ikut turut serta dalam memajukan literasi dunia, pernah menyarankan sebuah standar, di mana mereka menyarankan orang-orang untuk menghabiskan waktu 4-6 jam per harinya untuk membaca sebuah buku, di mana di negara-negara maju sendiri, mereka menghabiskan 6-8 jam untuk membaca sebuah buku. Di sini aku akan membahas mengenai pentingnya minat membaca untuk perkembangan diri kita sendiri. Nah, membaca itu merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama ada tadi membaca, yang kedua ada menulis, yang ketiga ada berbicara, dan yang keempat ada memerhatikan. Lalu, apa itu membaca? Membaca sendiri memiliki banyak sekali definisi. Ada yang mendefinisikan membaca itu seperti menelaah huruf demi huruf, lalu merangkainya menjadi sebuah kata, lalu merangkainya kembali menjadi sebuah kalimat, hingga otak kita dapat memahami apa yang kita baca tersebut. Ada juga yang mendefinisikan membaca itu seperti mengaktifkan otak kita, karena dalam baca itu kita akan memproses ide yang kita dapatkan dari apa yang kita baca. Dari banyaknya definisi, ada satu kesamaan, yakni membaca itu terkait dengan proses seseorang individu untuk memaknai isi bacaannya, memahami isi ide dari bacaannya. Proses inilah yang nantinya akan menjadikan seorang individu memperoleh pengetahuan. Karena proses ini melibatkan individu tersebut untuk menelaah kata demi kata, kalimat demi kalimat, hingga ia memperoleh ide dari atau apa yang ingin disampaikan oleh sang penulis, sehingga ia akan memperoleh sebuah pengetahuan yang baru. Nah, ada yang mengibaratkan bahwa membaca buku itu seperti menyelam ke dalam lautan pengetahuan. Karena semakin kita menyelamnya, semakin kita membaca buku yang banyak, kita akan mendapatkan banyak sekali pengetahuan. Yang tentunya banyak pengetahuan akan berarti bahwa kita akan mengupgrade diri kita, baik sebagai individu maupun sebagai sumber daya manusia. Dari sini sudah ada gambaran yang aku berikan terkait pentingnya proses yang ada ketika kita membaca terkait dengan pengetahuan dan terkait dengan pengembangan diri kita sendiri. Lalu, apa itu minat? Minat merupakan aspek psikis yang didefinisikan sebagai kecenderungan seorang individu yang bersifat psikologis. Atau ada juga yang mendefinisikan minat itu sebagai keinginan atau gairah dalam hati. Minat akan membuat seorang individu memiliki keinginan untuk mencapai sesuatu, di mana dia akan memusatkan perhatiannya kepada hal tersebut, dan dia akan senang jika hal tersebut terlaksana. Minat juga hadir sebagai wujud motivasi intrinsik dalam usaha seorang individu menggapai hal yang ia minati. Terus, kenapa kita harus punya minat membaca? Tadi aku udah bilang bahwa membaca itu terkait dengan proses seseorang individu itu mendapatkan sebuah pengetahuan dari apa yang ia baca. Sehingga pengetahuan-pengetahuan itu akan mengupgrade dirinya sebagai individu maupun sebagai sumber daya manusia. Namun pernah nggak sih teman-teman merasakan demotivasi atau seringkali menunda-nunda keinginan kita untuk membaca buku? Misalnya di UGM itu setelah PPSMB kita tuh merasakan gairah yang tinggi untuk belajar. Kita merasa bersemangat mendapatkan kelas baru, bertemu dengan dosen, mendapatkan materi dari dosen, kita belajar sebelum pertemuan dimulai, kita belajar di rumah, lalu kemudian di tengah-tengah semester kita merasakan demotivasi atau kita menunda-nunda. Eh, Nanti aja deh belajarnya ketika udah mendekati ujian, bisa kok, yang lain ada juga kok yang kayak gitu. Nah, bisa nggak sih kita menyembuhkan hal yang seperti ini?
Atau bisa nggak sih, bahkan yang tadinya tuh sebenarnya dia tuh nggak punya sama sekali minat untuk membaca, bisa nggak sih? Jawabannya bisa, teman-teman. Minat itu selalu disandingkan dengan kata bakat. Tes minat dan bakat, atau minat dan bakat dimanapun, kita pasti pernah menemukan minat dan bakat. Minat itu berbeda dengan bakat. Bakat itu diperoleh sejak kita lahir atau sejak kita kecil. Sedangkan minat itu tidak hanya diperoleh ketika kita lahir maupun dari kecil. Minat diperoleh melalui proses belajar seorang individu. Nah, minat ini butuh stimulus dan perlu untuk diasah secara terus-menerus. Sehingga apabila kita ingin meningkatkan minat kita dalam membaca, kita itu butuh stimulus dan perlu untuk dilakukan secara terus-menerus melalui proses belajar yang akan kita lakukan. Kita bisa mulai dari membaca buku-buku yang kita senangi dulu. Misal aku suka dengan buku-buku fiksi, aku akan mulai dari sana. Nah, di sana aku akan dalam menikmati buku tersebut, aku akan menyadari posisi membaca buku mana yang aku sukai, tempat apa yang aku sukai, temperatur yang nyaman untuk aku membaca buku, dan juga kita juga bisa untuk menjadwalkannya. Misal kita bisa mulai dengan jadwal yang singkat-singkat terlebih dahulu. Misal targetnya hari ini adalah aku membaca buku 5 menit. Lalu sebulan kemudian naik setengah detik, 30 menit, 30 detik. Sehingga kita bisa upgrade secara bertahap. Dan juga kita juga bisa melakukan self reward kepada diri kita sendiri agar kita nyaman dalam meningkatkan minat kita untuk membaca. Sebelum aku menutup video ini, aku akan tadi aku ada menyebutkan bahwa membaca itu terkait dengan proses seseorang dalam memahami ide yang ada dalam bacaan tersebut. Proses ini akan melatih kita untuk memiliki sebuah pemikiran kritis. Sebagaimana yang kita tahu, pemikiran kritis itu sangat berguna bagi diri kita, baik untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari, persoalan dalam perkuliahan, juga akan berguna dalam karir kita ke depannya. Sehingga meningkatkan minat membaca itu akan meningkatkan kemampuan kita dalam berpikir secara kritis, dan ini akan sangat berguna untuk kita, baik untuk sekarang maupun di masa depan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.